Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2024-2025, penjualan perlengkapan sekolah di Pasar Martapura mulai diserbu oleh orang tua siswa yang mencari berbagai keperluan sekolah anaknya. Demikian pula dengan toko pakaian yang menjual seragam sekolah tampak ramai dibanding hari-hari biasanya. Tahun ajaran baru identik dengan perlengkapan sekolah baru. Seperti terlihat di Pasar Martapura, toko-toko yang menjual perlengkapan sekolah ramai memajang dagangannya. Salah seorang penjual tas, Rizal, mengatakan, harga tas yang dijual bervariasi tergantung dari kualitasnya. Untuk tas impor, dibanderol dari harga Rp100.000 hingga Rp250.000. Sedangkan tas lokal di bawah harga Rp100.000. Terkait maraknya bisnis online dewasa ini, Rizal mengaku harus memutar otak agar dapat bersaing dengan pembisnis online, terutama dari segi harga dan kebutuhan-kebutuhan pembeli. Harganya masing-masing bang, tergantung. Kan sekarang bermacam produk loh, ada yang lokal, ada yang impor, cuma tergantung tuh macam-macam mereknya kata komen yang batakan. Kalau yang lokal biasanya harganya berapaan? Ada yang 50, 65, 75. Nah kalau impor tuh sampai ratusan, ada 140, 165, ada yang 200, 2,5, itu impor. Kalau lokal di bawah 100 bisa. Itu berarti berpengaruh lawan kualitasnya jualan? Oh beda juga, beda harga, beda kualitas. Berarti yang impor tuh yang terbagus, Ya. gitu, tak awet gitu lah. Ada rupa, ada harga kan. Iya. Biasanya orang tuanya mencari kayak apa barangnya tuh mas? Tergantung budget bang kayak, tergantung ekonomi. Cina. Kalau untuk harga sendiri Bang, di tahun ini ada kenaikan nggak? Atau kayak apa nih Bon menentukan harga? Ada yang naik kayak, ada yang tetap aja tuh harga. Nah justru itu kita tuh harus apa nih, malu situasi sikon lah kayak apa supaya pasarnya rame kayak apa gitu. Nah harga tuh ya bisa-bisa lah. Jadi Pian harus bisa bersaing juga nih dalam Nah gitu ya, bukan mahatak harga kata kita. Cuman Ya itu nah. Sementara itu, harga seragam sekolah juga bervariasi, di mana untuk tren tahun ini seragam merek Al-Wafa dengan kualitas kain yang tebal, dingin dan tidak mudah kusut. Untuk satu setel seragam SD merek ini seharga Rp150.000, seragam SMP Rp170.000, dan seragam SMA Rp250.000. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Datan Samosir, mengimbau pihak sekolah dalam hal penjualan seragam sekolah tidak memberatkan orang tua peserta didik, namun menjual dengan nilai sewajarnya. Memasuki tahun ajaran baru 2024-2025, pihak DPRD Banjarmasin mengingatkan agar sekolah tidak mewajibkan untuk membeli seragam sekolah. Tetapi jikapun diharuskan membeli seragam sekolah karena sesuai aturan di atasnya, maka pihaknya memastikan jangan sampai pihak sekolah memberatkan para orang tua peserta didik baru. Dalam artian menjual dengan harga yang ditetapkan, tidak dilebihkan atau mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Seragamnya sesuai dengan ketentuan, kenapa harus dipaksakan untuk beli seragam? Kalau ini jadi masukan untuk kami, jadi ada 2 poin nanti akan kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Yang jelas jangan sampai membebani orang tua murid. Kita lihat dulu kan warga kita, apalagi masalah sekarang ini kan masalah ekonomi kan masih kurang bagus. Jadi bagaimana pihak dinas untuk bisa menekan biaya sekecil mungkin untuk tidak membebani orang tua murid. Kira-kira gitu ya. Jikapun ada ditemui, maka pihak DPRD Banjarmasin berharap para orang tua peserta didik baru bisa melaporkan hal tersebut. Risna, Banjar TV. Informasi lainnya, ribuan bibit mangrove kembali ditanam Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel dalam rangkaian puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut merupakan upaya pemulihan lingkungan yang mengalami degradasi lahan.
Aksi penanaman ribuan bibit mangrove di lahan seluas 6 hektar di kawasan pesisir pantai, tepatnya di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Selasa 2 Juli tadi. Aksi penanaman bibit mangrove dalam rangka puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 ini selain melibatkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, juga turut melibatkan perbankan, masyarakat, dan aktivis pencinta lingkungan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana menyatakan 8.000 bibit mangrove yang ditanam di kawasan pesisir pantai ini merupakan bentuk upaya mengatasi degradasi lahan yang berkaitan langsung dengan upaya penyelesaian krisis iklim. Hari ini kita melakukan penanaman ada 8.000 bibit pohon mangrove dengan luasan yang kita tanam hampir 6 hektar dengan sistem rumpun berjarak seperti yang bisa dilihat di belakang. Tujuan dari penanaman ini tentunya kita akan mengatasi degradasi lahan, di mana mangrove punya peran penting sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tadi juga. Selain peran ekologi juga ada peran ekonomi di sana. Sehingga kita harapkan keterlibatan kolaborasi dengan banyak pihak, kita akan bisa melakukan upaya percepatan untuk pemulihan lahan yang terdegradasi. Dengan menanam mangrove, kita juga mencoba menghidupkan ekonomi masyarakat mereka. Kalau ini nanti udah jadi, otomatis jadi ekosistem yang bagus, habitat yang bagus untuk ikan, udang, dan lain-lain. Lebih jauh, Hanifah menyatakan berdasarkan data geospasial tahun 2022, dari total 3.713.505 hektar lebih luas lahan di Kalimantan Selatan, 458.471 hektar diantaranya merupakan lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis. Dan dari lahan kategori kritis dan sangat kritis itulah 76.776 hektarnya merupakan lahan mangrove. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu sekaligus memanfaatkan momen libur sekolah, Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Kalsel menggelar bakti sosial berupa sunatan massal berlangsung di gedung BKOW Kalsel Jalan Brigjen Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sebanyak 50 orang anak kurang mampu di Kota Banjarmasin dan sekitarnya mengikuti sunatan massal gratis di gedung BKW Kalsel Jalan Brigjen Hasan Basri Kamis 4 Juli 2024. Bakti sosial sunatan massal yang digelar oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Kalsel kerjasama dengan tim medis Fakultas Kedokteran ULM ini merupakan agenda rutin tahunan pada bidang kesehatan dan lingkungan hidup BKW Kalsel. Wakil Ketua 1 BKW Kalsel Dr. Anda Haja Eve Normina Septiana menjelaskan, sunatan massal ini merupakan agenda rutin tahunan BKW dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu, terlebih tahun ini bertepatan dengan libur anak sekolah. Adapun jumlahnya lebih kurang 50 anak dari Kota Banjarmasin dan sekitarnya yang datanya sudah dihimpun oleh pengurus BKW. Epi berharap kegiatan rutin tahunan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel, karena sunatan massal gratis ini juga banyak dinantikan oleh masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. Ini adalah merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun dilaksanakan dari bidang kesehatan dan lingkungan. Targetnya ada berapa anak? Targetnya pada tahun ini 50 anak. Nah, ini sudah dilaksanakan pada tahun ini. Ya, tentu saja bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama masyarakat kita yang kurang beruntung ya untuk itu, makanya kita melakukan sunatan massal ini secara gratis. Usai disunat secara gratis, seluruh peserta sunatan massal juga mendapatkan sarung, uang saku, bingkisan, dan obat-obatan. Muhail, Banjar TV.
Sementara itu, Yayasan Amanah Insani bersama Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan menggelar khitanan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu warga kurang mampu. Muhammadiyah terus berkhidmat untuk masyarakat luas, kali ini di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan gelaran khitanan massal pemeriksaan kesehatan gratis. Berlangsung di Sekretariat Yayasan Amanah Insani Banjarmasin di Jalan HKSN Komplek AMD Permai, Ahad 30 Juni 2024. Ini merupakan khitanan massal ke-6 digelar Yayasan Amanah Insani, didukung MPKU dan MPKS PWM Kalsel hingga sukses menghitan 60 anak dari kota Banjarmasin dan kabupaten tetangga. Menurut Ketua Yayasan Amanah Insani Bahrudin, awalnya ada 100 peserta yang mendaftar, namun setelah dilakukan verifikasi hanya ada 60 peserta khitanan yang memenuhi persyaratan, yaitu mereka yang tergolong tidak mampu. Pasalnya peserta kali ini tak hanya sekedar dihitan, tapi juga turut mendapatkan sarung, kopiah, snack, obat hingga uang transport. Dan kita berterima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang telah memberikan kontribusi untuk kegiatan ini dan mendukung untuk kegiatan ini. Harapannya ke depannya adalah kita berharap ini tetap kita lanjutkan, jadi program tetap di MPKU maupun MPKS dan juga bersama-sama yang lainnya nanti untuk majelis yang lain untuk bisa bekerja sama juga. Dengan harapan semoga ini menjadi program yang berkelanjutan. Kegiatan seperti ini dirancang MPKU PWM Kalsel 3-4 kali dalam setahun sebagai pelayanan sosial Muhammadiyah kepada masyarakat serta menyosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan terutama bagi seorang muslim sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunatan massal ini tidak lain adalah merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap orang Islam itu anak-anaknya itu disunat tidak. Karena kalau tidak disunat nanti kan ada meninggalkan kotoran di bagian kemaluannya terutama laki-laki sehingga itu bisa mengganggu kesehatan bahkan adalah berhubungan dengan kebersihan dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Di kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan para orang tua peserta khitanan maupun warga sekitar yayasan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, di Indonesia perkembangan masjid yang dikelola dan dimanfaatkan komunitas tertentu bersama masyarakat setempat seperti Masjid Cengho telah hadir di beberapa kota. Di negara tetangga Malaysia, masjid serupa juga hadir di beberapa tempat. Bila di Indonesia terdapat beberapa masjid Cengho seperti di kota Surabaya atau Pasuruan di Jawa Timur, di negeri Melaka, Malaysia, tepatnya di kota Krubong, terdapat pula sebuah masjid bergaya Tionghoa atau Masjid Cina. Masjid ini adalah yang ketiga hadir di negara tetangga kita Malaysia, dibangun dan dimulai dikembangkan oleh Asosiasi Muslim Tionghoa di Melaka pada tahun 2012, menelan biaya sekitar 7,5 juta ringgit atau setara 26,7 miliar rupiah. Bila dilihat arsitekturnya, masjid ini tampak seperti pagoda, namun dihiasi pula dengan kaligrafi Tiongkok, kombinasi arsitektur beberapa masjid di Beijing, Shanghai, dan Xi'an di Tiongkok. Dibangun di atas lahan yang cukup luas hingga mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Ini adalah masjid Cina ketiga di negara Malaysia, menyusul sebelumnya telah hadir masjid serupa yakni di negeri Kelantan dan negeri Perak. Haji Jamaluddin, Perak, Malaysia untuk Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan Parade Pawai Sasirangan 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi.